Halo semua, perkenalkan aku Olivia dan di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang sinyal dan sistem dalam domain frekuensi. Nah, untuk memperoleh sinyal dalam domain frekuensi, kita dapat menggunakan transformasi Fourier, di mana transformasi Fourier ini merupakan dekomposisi sinyal waktu diskrit aperiodik Xn ke dalam komponen-komponen frekuensi sehingga bentuk X omega atau sinyal dalam domain frekuensi. Nah, transformasi Fourier ini dilakukan dengan direct transform di mana X omega diperoleh dengan delta hingga Xn E pangkat tinggi omega n, dan inversnya atau untuk memperoleh sinyal waktu diskrit aperiodik dari X omega atau sinyal domain frekuensi diperoleh dengan 1/2 pi integral dari min pi hingga pi X omega E pangkat j omega n d omega. Nah, Xn atau SWD aperiodik memiliki representasi transformasi Fourier jika bersifat absolutely summable atau mutlak Xn kurang dari tak hingga. Nah, hubungannya dalam domain Z yaitu dalam bentuk polar, Z sama dengan R pangkat R dikali E pangkat j omega dengan R sama dengan mutlak Z atau magnitud dari Z, dan omega sama dengan fasa dari Z atau sudutnya. Nah, substitusi Z tersebut dilakukan ke dalam persamaan transformasi Z sehingga menghasilkan XZ sama dengan rumus berikut. Nah, dari rumus berikut, X omega ini dilakukan representasinya dengan ini. Nah, dan jika XZ konvergen untuk mutlak Z sama dengan 1, maka akan diperoleh sinyal dalam domain frekuensi sebagai berikut. Dan jika XZ tidak konvergen pada area mutlak Z sama dengan 1, maka transformasi Fourier-nya tidak ada. Nah, ini tuh menunjukkan jika XZ itu region of convergence-nya di luar unit circle, maka X omega atau sinyal dalam domain frekuensinya tidak dapat diperoleh. Nah, karakteristik sistem dalam domain frekuensi itu respons impuls Hn-nya didefinisikan sebagai berikut, di mana H omega sama dengan delta hingga dari Hn E pangkat min j omega n. Ini dari transformasi Fourier-nya. Dan fungsi H omega ini akan ada jika sistem bersifat stabil atau bibo atau absolutely summable. Nah, jika sistem dieksitasi dengan sinyal input kompleks Xn sama dengan A dikali E pangkat j omega n, maka respons sistem adalah Yn sama dengan A dikali H omega dikali E pangkat j omega n. Nah, dalam bentuk polarnya, respons frekuensi H omega merupakan fungsi kompleks dari variabel frekuensi omega. Nah, di sini terlihat bahwa H omega memiliki komponen mutlak H omega dan komponen J theta omega, di mana komponen ini merupakan respons magnitud dan komponen theta merupakan komponen sudut fasa. Nah, H omega ini merupakan memiliki sifat simetri yang ditunjukkan dengan komponen berikut atau E pangkat min J omega K, di mana komponen ini dapat diurai menjadi cos omega K dan min J sin omega K. Nah, sifat simetri ini menunjukkan bahwa H omega tersusun atas komponen real dan komponen imajiner yang memiliki komponen J, di mana komponen real merupakan fungsi genap dari omega yang memiliki representasi cos, dan komponen imajiner merupakan fungsi ganjil dari omega dan direpresentasikan dengan min sin. Nah, dari komponen real dan komponen imajinernya kita dapat memperoleh respons magnitud dan respons fasa, di mana respons magnitud dilihat dari fungsi genap, yaitu merupakan akar dari komponen real kuadrat ditambah komponen imajiner kuadrat, sedangkan fasa dilihat dari fungsi ganjilnya, di mana sudut fasa merupakan arctangen dari komponen imajiner per komponen real. Nah, selanjutnya analisis frekuensi dari sinyal waktu diskrit Xn dilakukan dengan menggunakan DFT atau Discrete Fourier Transform atau transformasi Fourier diskrit. Nah, representasi sinyal berdomain frekuensi X omega dari SWDXN dilakukan dengan DFT sehingga menghasilkan XK atau sampel dalam domain frekuensi,
dengan N merupakan jumlah sampel, dan representasi SWDXN dari sinyal domain frekuensi X omega atau kebalikannya dilakukan dengan inverse DFT atau IDFT. Di sini kita memperoleh Xn dari Xk, dan perbedaannya di sini kita menggunakan 1/n, dan untuk komponen imajinernya kita menggunakan komponen positif, alih-alih komponen negatif seperti DFT. Nah, sebagai transformasi linear, DFT dan IDFT dapat dinyatakan dengan persamaan berikut, kurang lebih sama, tapi perbedaannya di sini WNKN pada DFT bersifat positif, sedangkan IDFT WN pangkat min KN yang digunakan atau negatif berkebalikan dengan DFT dan IDFT yang sebelumnya digunakan. Gitu. Nah, DFT endpoint atau dengan N merupakan jumlah sampel yang digunakan dideskripsikan dalam bentuk matriks berukuran N dikali N dengan di sini Xn sama dengan Wn dikali X kecil n, dengan Wn adalah matriks transformasi linear berupa matriks simetri N dikali N. Xn ini merupakan DFT atau hasil DFT atau sampel dalam domain frekuensi, dan Xn ini merupakan sampel dalam domain waktu. Nah, di sini saya akan memberikan 2 contoh soal. Yang pertama yaitu sebuah filter digital memiliki frekuensi sampling 3 kHz, diinginkan untuk memblokir sinyal dengan frekuensi 1 kHz dan 0,5 kHz. Tentukan fungsi transfer Hz jika sinyal DC memiliki penguatan A sama dengan 2 volt per volt, dan cari juga respons magnitudo dan fasa dari H omega. Nah, yang pertama, kita mengetahui bahwa frekuensi sampling adalah 3000 Hz, dan dari soal yang diberikan diinginkan untuk memblokir sinyal, di mana komponen yang berperan dalam pemblokiran sinyal merupakan 0, dan komponen yang berperan dalam penguatan sinyal merupakan pol. Nah, di soal hanya ada 0 sehingga sistem ini merupakan filter FIT yang tidak memiliki pol. Nah, di sini kita memiliki 2 frekuensi 0, yaitu 1000 Hz dan 500 Hz. Dan selanjutnya kita cari 0-nya dalam bentuk polar. Ini kita cari dengan membagi frekuensi 0, 2pi dikali 1000 dibagi frekuensi sampling, sehingga diperoleh 0 pertama yaitu E plus minus J2pi per 3, dan 0 kedua sama dengan E pangkat plus minus Jpi per 3. Nah, lalu selanjutnya kita akan membuat persamaan Hz untuk mencari koefisien K yang diperlukan. Nah, ini kita langsung masukkan bentuk 0-nya yang tadi, yaitu kita memiliki 4 0. Di sini kita memiliki plus J2pi per 3, min J2pi per 3, plus Jpi per 3, dan min Jpi per 3, gitu. Lalu semuanya kita kelompokkan dan kita hitung seperti ini, di mana kita mendapatkan Hz sama dengan K dikali 1 min E pangkat J2pi per 3 ditambah E pangkat min J2pi per 3, Z min 1 ditambah Z min 2, dan ini juga sama, bedanya ini Jpi per 3 dan min Jpi per 3. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan sifat Euler, di mana E pangkat Jx ditambah E pangkat min Jx sama dengan 2 cos X. Lalu kita mendapatkan ini jika diubah ke bentuk berikut menjadi 2 cos 2pi per 3, dan ini kita peroleh menjadi 2 cos pi per 3. Dan setelah kita hitung, kita memperoleh K sama dengan 1 plus Z min 1 ditambah Z min 2 dikali 1 min Z min 1 ditambah Z min 2. Nah, karena A atau Hz atau fungsi transfernya sama dengan 2, maka sudutnya sama dengan 0, sehingga omeganya 0. Sehingga kita substitusi ke Z sama dengan E pangkat J omega, omeganya 0, maka kita memperoleh Z-nya 1. Kita kembalikan di sini. Nah, di sini Hz-nya sama dengan 2, Z-nya sama dengan 1, sehingga kita memperoleh K-nya sama dengan 2 per 3, sehingga kita memperoleh Hz sama dengan 2pi per 3, 1 ditambah Z pangkat min 2 ditambah Z min 4.
Lalu untuk memperoleh H omega, kita substitusi lagi Z sama dengan E pangkat J omega, sehingga kita memperoleh H omega sama dengan 2pi/3, 1 ditambah E pangkat min J 2 omega, ditambah E pangkat min J 4 omega, dan kita lihat bahwa ini deretnya simetris di E pangkat min J 2 omega di sini. Karena di sini 0 ditambah 4 sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Simetris di sini, sehingga kita akan mengeluarkan ini E pangkat min J 2 omega menjadi 2/3 E pangkat min J 2 omega dikali komponen ini yang sudah simetris. Sehingga untuk selanjutnya kita memperoleh H omega sama dengan 2pi/3 E pangkat min J 2 omega dikali 2 cos 2 omega ditambah 1. Nah, untuk respons magnitud, kita lihat dari bagian realnya, sehingga kita memperoleh respons magnitud sama dengan 2/3 ditambah 4/3 cos 2 omega. Sedangkan respons fasanya kita lihat dari bagian imajiner, dari sini. Respons fasanya itu ada 2, yaitu min 2 omega untuk N lebih besar dari 0, dan untuk N lainnya kita memperoleh pi min 2 omega. Gitu. Dan contoh soal yang kedua yaitu hitung DFT 4 poin dari Xn ke dalam bentuk Xk, lalu ubah ke dalam bentuk polar, di mana Xn sama dengan 1,2,2,1. Nah, ini berdasarkan rumus DFT, omega sama dengan min J 2pi/N, dan N-nya kita sama dengan 4. Sehingga nanti dimasukkan ke dalam, N-nya dimasukkan ke dalam rumus ini, kita memperoleh W4 pangkat 0 sama dengan 1, dan W4 pangkat 1 sama dengan ini, E pangkat min J 2pi/N, ini per 4, berarti sama dengan min J. Nah, selanjutnya kita gunakan rumus XK ini, yaitu deret dari 0 sampai 3, Xn omega Kn. Lalu kita buat matriks N dikali N, ini kita merupakan sampel dalam domain frekuensi X0 sampai X3. Di sini merupakan Wn atau matriks N dikali N. Dan di sini merupakan SWD dari Xn. Yang ini. Nah, untuk memperoleh matriks N dikali N-nya, ini kita peroleh dari di sini 0 kali 0, 0 kali 1, 0 kali 2, 0 kali 3, seperti itu. Dan ini juga sama, 1 kali 0, 2 kali 0, 3 kali 0. Di sini 1 kali 1, 2 kali 1, 3 kali 1, dan seterusnya hingga 3 kali 3. Dan setelah kita hitung dengan menggunakan definisi W4 yang sudah kita peroleh, kita memperoleh matriks W seperti ini, dan X kecil n seperti ini, sehingga kita memperoleh dalam domain frekuensinya, yaitu sampelnya adalah 6, min 1 min J, 0, dan min 1 plus J. Dan dalam bentuk polarnya kita memperoleh 6 sudut 0, akar 2 sudut 225, 0, dan akar 2 sudut 135. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan.